Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Wahyu Aryono dengan NIM 210721611618. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep geosfer ekologi, ekosistem, dan sistem sosial sebagai pengganti nilai UAS mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan yang diampu oleh Dr. Tuti Mutia, SPD MPD. Baik, di sini ada konsep geografi. Jadi, konsep geografi adalah sistem pada bumi yang berupa lapisan tertentu yang membentuk inti dalam dan inti luar. Dan di sini ada pembagian dari geosfer. Ada dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Di dalam geosfer terdapat 5 objek yang tergolong menjadi objek material. Yang pertama ada lapisan litosfer atau batuan. Yang kedua, lapisan biosfer atau kehidupan. Yang ketiga, lapisan atmosfer atau udara. Yang keempat, ada lapisan hidrosfer atau air. Yang kelima, ada lapisan antroposfer atau manusia. Selanjutnya ada objek formal. Jadi untuk mengkaji pada setiap objek material diperlukan cara pandang dan pola pikir terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada setiap lapisan di permukaan bumi. Cara pandang ini ada 3 pendekatan dalam mengkaji suatu gejala. Yang pertama, pendekatan ke ruangan. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Dan yang ketiga, ada pendekatan kompleks wilayah. Selanjutnya, pengertian ekologi. Jadi, ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos berarti ilmu. Tetapi secara harfiah, ekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Untuk konsep ekologi di sini merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada beberapa konsep yang menjadi bagian dalam ekologi. Yang pertama ada lingkungan. Jadi, lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi organisme. Dalam lingkungan ini terdapat 2 komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik ini merupakan faktor hidup, yaitu makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik ini merupakan semua bentuk benda tak hidup yang terdapat di permukaan bumi. Selanjutnya ada interaksi. Interaksi ini merupakan sebuah bentuk interaksi berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Jadi makhluk hidup membutuhkan energi dan materi yang konstan untuk mempertahankan kehidupannya sehingga interaksi selalu melibatkan materi dan energi. Yang ketiga ada suksesi, merupakan perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan, berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan. Suksesi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer ini terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat sehingga komunitas yang ada hilang dan rusak. Sedangkan suksesi sekunder ini terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetapi tidak total dan masih ada yang tersisa. Selanjutnya, ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada organisme, merupakan setiap jenis spesies tertentu pada suatu lingkungan, yaitu makhluk hidup. Yang kedua ada populasi, merupakan suatu kumpulan organisme sejenis yang berada di suatu tempat tertentu. Yang ketiga ada komunitas, merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu tempat tertentu dan saling melakukan interaksi antar satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada biosfer, merupakan tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat kehidupan yang ada di bumi. Jadi biosfer ini tingkatnya lebih besar dan sangat luas. Yang selanjutnya ada konsep ekosistem. Jadi ekosistem ini merupakan kesatuan atau sistem yang terdiri dari komunitas berbagai jenis organisme hidup
dan lingkungan tak hidup. Bisa berupa materi dan energi yang pada akhirnya saling berhubungan dan berinteraksi. Dalam ekosistem ini dibagi lagi menjadi dua komponen ekosistem. Yang pertama, biotik, terdiri dari autotrof, heterotrof, dan detritivor. Yang kedua ada abiotik, yaitu iklim, tanah, air, faktor geografis, dan faktor ketinggian. Selanjutnya ada jenis-jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem akuatik. Ini terdiri menjadi 3, yaitu ada ekosistem air tawar, ekosistem air laut, dan ekosistem terumbu karang. Yang kedua ada ekosistem terestrial. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem sabana, dan ada ekosistem padang rumput. Yang ketiga ada ekosistem buatan. Di sini yang pertama ada bendungan, waduk, dan perkebunan sawit. Selanjutnya ada proses ekosistem. Yang pertama ada piramida energi. Jadi proses ekosistem ini sebelumnya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada aliran energi dan ada siklus biogeokimia. Nah, yang pertama itu ada aliran energi. Aliran energi ini terdapat 2 proses, yaitu ada piramida energi dan rantai makanan. Jadi dapat dilihat di sini adanya sebuah tropik dari tropik 1 sampai tropik 4, di mana tropik 1 ini merupakan sebuah produsen, tropik 2 adalah konsumen 1, tropik 3 adalah konsumen 2, dan tropik 4 adalah konsumen 3 atau puncak dari rantai makanan. Nah, apabila si konsumen 3 ini mati, maka itu akan terurai melalui decomposer, dan akhirnya itu diserap lagi oleh produsen atau tropik 1. Selanjutnya, ini merupakan siklus biogeokimia. Jadi, siklus biogeokimia ini siklus perpindahan senyawa atau unsur kimia dari faktor abiotik ke faktor biotik maupun sebaliknya. Yang pertama ada daur air. Jadi, di daur air ini ada beberapa peristiwa atau tahapan. Yang pertama adanya evaporasi dan transpirasi. Uap air dari proses tersebut naik ke atmosfer dan membentuk sebuah awan. Uap air ini mengalami kondensasi akibat suhu dingin, kemudian terjadi peristiwa presipitasi atau hujan. Dan selanjutnya air hujan ini mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Selanjutnya ada daur karbon. Jadi karbon dioksida pada atmosfer diserap tumbuhan dan diubah menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Karbon pada karbohidrat di tubuh tumbuhan ini dapat berpindah ke organisme melalui rantai makanan, yang pada akhirnya terjadi proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin menghasilkan karbon dioksida dari makhluk hidup yang telah mati. Dan dalam kurun waktu yang lama, jasad-jasad organisme ini dapat menjadi sumber bahan bakar fosil. Selanjutnya ada daur fosfor. Fosfor terdapat banyak di batuan yang terbentuk dari sedimentasi di bawah perairan. Jadi batuan naik ke daratan karena adanya pengangkatan geologis. Selanjutnya terdapat proses pelapukan batuan oleh hujan, kemudian terbentuk ion fosfat akibat fosfat batuan yang larut dalam tanah. Kemudian ketika organisme hidup mengalami kematian, fosfor berpindah kembali ke tanah melalui proses dekomposisi. Selanjutnya, fosfor terbawa oleh air tanah menuju perairan laut dan menyatu dengan senyawa lainnya. Selanjutnya ada sistem sosial. Jadi, sistem sosial ini merupakan interaksi antar peran sosial yang ada di masyarakat yang membentuk satu pandangan dalam suatu kelompok sosial yang memiliki nilai sosial dan norma sosial serta memiliki satu tujuan bersama. Jadi ada 2 macam sistem sosial. Yang pertama ada sistem mekanis. Jadi sistem mekanis ini biasanya terdapat pada masyarakat tradisional atau masyarakat kuno, yang mana sistem ini memiliki kesadaran yang dilakukan secara bersama-sama dengan tetap berpegang pada norma, aturan, dan keputusan bersama yang ada di masyarakat. Sedangkan sistem organis ini dijumpai dalam masyarakat yang modern. Dengan sistem ini, menandakan masyarakat dalam sistem sosial organis dikenal mengenal aturan pembagian kerja.
dan masyarakat dalam sistem ini cenderung kompleks. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem sosial. Yang pertama ada keyakinan, yang kedua ada perasaan, ketiga ada adanya tujuan, yang keempat ada norma, kelima ada peran dan status, dan yang keenam ada sanksi. Selanjutnya ada contoh sistem sosial. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Jadi ketiga contoh dari sistem sosial ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan lingkup sosialnya. Misalnya keluarga. Contoh sistem sosial keluarga ini meliputi peranan ayah ibu dalam rumah tangga dan bagaimana anak menyikapi dari peranan tersebut. Selanjutnya ada sekolah, yang mana ini lebih banyak lagi, terdiri dari beberapa individu dalam satu sekolah tersebut. Dan yang ketiga ada masyarakat. Ini lebih kompleks lagi, karena masyarakat ini memiliki sifat yang dinamis, yang mana itu bisa berubah-berubah setiap waktunya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.